kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Semoga hari ini kita tetap bersuka cita dan di dalam keadaan sehat. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Matius 14 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sekilas kita membaca ayat 10 ini, mungkin kita bingung apa yang melatar belakanginya dan apa tujuannya. Nats ini adalah bagian dari cerita pembunuhan Yohanes Pembaptis, di mana ada seorang raja yang bernama Herodes yang sudah mendengar berita tentang Yesus dan melihat pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yohanes. Maka ia menyuruh pegawai-pegawainya untuk menangkap dan memenjarakan Yohanes karena ia tidak suka dengan pemberitaan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Hingga suatu saat ia menyuruh seorang gadis untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis yang sedang berada di penjara. Si gadis tersebut melaksanakannya pada malam hari serta menyerahkan kepala Yohanes pada saat pesta ulang tahun Herodes yang dipestakan dengan meriah di istana. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis dipenjara, bahkan mati karena kesetiaannya kepada Yesus. Ia memiliki prinsip pelayanan, yaitu Kristus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saudara terkasih, betapa kecewanya Herodes setelah niatnya untuk memenggal kepala Yohanes itu terlaksana. Ia menyangka bahwa dengan rencananya itu ia bebas melakukan dosa, tetapi tidak. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus semakin banyak dan memperkuat melakukan mujizat di dalam nama Yesus. Dari hal ini bisa kita perhatikan bahwa hamba Tuhan atau orang-orang Kristen bisa saja dipenjarakan, dibuang, dibantai, bahkan dibungkamkan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, firman Allah tidak dapat dipenjarakan atau dimusnahkan. Saudara-saudari, ada beberapa hal yang penting untuk kita renungkan dari nats ini. Yang pertama, mari menata ulang hidup kita dengan penuh kehati-hatian, sehingga meminimalkan kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa dan jauh dari bayang-bayang rasa bersalah. Yang kedua, sesegera mungkin memperbaiki kesalahan dengan cara mengaku dosa dan bertobat di hadapan Allah. Jika kesalahan itu masih bisa diperbaiki, segeralah perbaiki. Dengan demikian, kita berdamai dengan diri sendiri dan sesama yang kepadanya kita bersalah. Yang terakhir, yang ketiga, sekalipun kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diremehkan, bahkan dipandang sebelah mata, tetapi kita harus tetap tegar, kuat, dan yakin bahwa ada Yesus yang selalu menopang dan firman-Nya akan terus bekerja. Semoga kita dikuatkan untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami pada pagi hari ini. Kami mohon berikan kami kekuatan untuk melakukan segala firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami, supaya firman-Mu Tuhan yang senantiasa menjadi pedoman dan dasar di dalam perjalanan hidup kami.
Tuhan berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap langkahnya, Engkaulah yang campur tangan. Berkati keluarga mereka Tuhan, yang jauh maupun yang dekat dengan mereka. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang berkuasa dan memelihara hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dan terpuji nama-Mu sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.